wabarakatuh. Jumpa dengan saya Muhammad Mukamil dalam kelas pembelajaran Hendra. Saya mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi di Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang teori dan konsep motivasi belajar. Oke, langsung saja ya teman-teman. Saya sebelumnya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah kalian pernah mendengar kata motivasi, termotivasi maupun dimotivasi? Oke, kalau belum pernah, ayo ikuti channel ini supaya kalian dapat memperoleh manfaat. Oke ya. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi motivasi. Oke. Motivasi adalah unsur yang terbentuk di dalam tubuh individu untuk mengarahkan, membimbing individu tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi teman-teman pasti berpikir bagaimana motivasi itu dapat terbentuk. Motivasi dapat terbentuk itu ada 3 faktor ya teman-teman. Yang pertama, otonomi. Otonomi adalah pengalaman hidup yang digunakan untuk mengubah nasib seseorang individu. Oke. Yang kedua, kemampuan diri. Kenapa kemampuan diri termasuk dalam pembentukan motivasi? Misalnya teman-teman menyukai permainan sepak bola, pastinya teman-teman itu akan antusias, semangat, dan mempunyai kesenangan terhadap hobi tersebut. Oke ya teman-teman. Lalu yang ketiga, keterkaitan. Ya, keterkaitan di sini adalah hubungan kita terhadap masyarakat, orang-orang, individu yang akan membantu kita untuk membentuk suatu motivasi. Oke. Tetapi pasti juga kalian berpikir mengenai apa sih fungsi dari motivasi? Ya, motivasi berfungsi sebagai penyeleksi perbuatan, sebagai petunjuk arah perbuatan yang hendak atau ingin dicapai. Itu adalah fungsi dari motivasi. Tetapi pada dasarnya motivasi itu terbentuk melalui dua faktor lagi ya teman-teman, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Oke. Faktor internal di sini adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang individu. Oke, dalam diri seseorang individu. Misalnya dia mempunyai minat, bakat, dan lain-lainnya. Itu adalah faktor internalnya. Sedangkan faktor eksternal di sini adalah faktor yang dimana individu tersebut memperoleh motivasi dari luar dirinya. Misalnya pujian, hadiah, pemberian imbalan, dan lain-lainnya teman-teman. Oke. Lalu ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang teori motivasi belajar ini. Salah satunya saya akan menjelaskan tentang teori Herzberg. Herzberg terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor emotivasional dan faktor Heigen. Faktor emotivasional di sini adalah faktor yang bersifat intrinsip. Oke, intrinsip ya teman-teman.
Maaf. Intrinsip di sini adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang individu. Lalu yang kedua adalah faktor Heigen. Faktor Heigen ini bersifat ekstrinsip, adalah faktor yang bersifat ekstrinsip. Ekstrinsip di sini artinya faktor itu berasal dari luar tubuh individu. Serta saya sebagai mahasiswa yang bergelut dalam dunia pendidikan tentunya akan menjadi seseorang pembimbing, pengajar, serta dapat memotivasi siswa kita nantinya. Oke, saya akan membahas tentang bagaimana cara memotivasi peserta didik agar mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu. Oke, yang pertama, ciptakan suasana yang kondusif. Hindari ancaman hukuman. Beri masukan. Ciptakan hubungan yang baik dengan peserta didik dan lain-lainnya. Oke, cukup sekian deskripsi materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Dan semoga kalian tertarik untuk like dan share video ini. Semoga konten ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke. Cukup sekian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.